Selamat datang Pak Wendy. Ya, jangan-jangan nih PDPB ini ya KPU cari-cari kegiatan dan seterusnya agar terlihat seolah-olah bekerja begitu. Apa sih yang mau dimutakhirkan gitu? Sementara kita tahu kan pemilu Masih lama gitu, baru beberapa tahun lagi. data kita memang data-data yang termutakhir dan terbarukan begitu. Orang-orang kayak gini ini seperti apa mengakomodir mereka? Basisnya dokumen kependudukan terakhir begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman pemilih, apa kabar? Sehat tentunya. Bergabung kembali bersama kami di sini channel KPU Kabupaten 50 Kota untuk membahas beberapa informasi kepemiluan. Saya M. Nur, host Bisyak KPU Kabupaten 50 Kota, dan hari ini saya tidak sendirian. Ada narasumber yang akan membahas informasi-informasi tentang kepemiluan para ini. Dan hari ini telah hadir bersama kita anggota KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi, yaitu Bapak Wendy Ahmad Wahyudi. Selamat datang Pak Wendy. Ya, sama-sama Pak M. Nur. Terima kasih telah bergabung bersama kami di sini. Pak Wendy, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak M. Gimana keluarga? Alhamdulillah juga sehat. Sehat. Kira-kira bincang-bincang kita pada hari ini apa sih yang info penting yang harus kita sampaikan kepada teman-teman kita, pemilih kita? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengelola podcast Bisyak karena diundang pada kesempatan hari ini. Sebenarnya begini Pak M, untuk apa informasi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan juga bersinggungan dengan apa yang juga sudah sempat dibahas sepintas pada podcast pertama, yaitu mengenai ngapain sih KPU pasca non tahapan atau pasca non election gitu. Jadi salah satunya adalah kegiatan KPU adalah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, dan hari ini kita akan coba sampaikan kepada teman-teman pemilih mengenai apa sih data pemilih berkelanjutan dan seterusnya begitu. Dan perlu juga menimpali apa yang juga dibahas pada podcast pertama. Ya. Jangan-jangan nih PDPB ini ya KPU cari-cari kegiatan dan seterusnya agar terlihat seolah-olah bekerja begitu. Faktanya tidak demikian Pak M. Jadi PDPB ini atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini itu sudah dimulai di pilkada atau pemilu sebelumnya, karena secara regulasi itu PDPB sudah mulai diatur pada Undang-Undang 7 2017. Ya. Dan pada pemilu dan pilkada sebelumnya pengaturannya diatur dalam PKPU 6 tahun 2021. Dan pada pasca pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 mengenai PDPB ini diatur oleh KPU di dalam PKPU 1 tahun 2025. Mungkin itu sekedar gambaran awal Pak M Ya. terkait PDPB. Begitu. Kalau kita berangkat dari definisi DPB gitu kan, daftar pemutakhiran berkelanjutan. Kira-kira apa sih yang mau dimutakhirkan gitu? Sementara kita tahu kan pemilu Masih lama gitu, baru beberapa tahun lagi. Atau pemilu baru hampir setahun baru kan sudah dimutakhirkan. Kenapa kok kini dimutakhirkan kembali gitu? Mohon informasinya Pak W. Oke, baik Pak M. Jadi sekedar gambaran awal, memang pilkada masih jauh. Pemilu masih jauh dan pilkada juga masih jauh. Cuma perlu jadi catatan bagi kita bersama. Jadi dalam hal pemutakhiran data pemilih ini, jadi dari periode pemilu ke pemilu maupun pilkada ke pilkada, itu sudah ada progres yang cukup signifikan begitu. Kita misalnya bisa melihat pada pilkada 2020 atau pemilu 2019 itu masih ada dalam gugatan-gugatan di MK itu mengenai salah satu yang menjadi petitum itu adalah soal data pemilih. Dan progres perkembangannya alhamdulillah di pilkada maupun di pemilu tahun 2024 itu gugatan di MK tidak ada yang memasukkan petitum mengenai data pemilih. Dan dalam rangka itu, KPU RI hingga KPU Kabupaten tentu berkomitmen menjaga pencapaian itu, menjaga kualitas data pemilih ini dengan melakukan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.
Memang pilkadanya masih lama, memang pemilunya masih lama. Cuma KPU tentu di sini punya kewenangan menjaga, memelihara, dan memperbarui daftar pemilih ini agar nantinya ketika kita memulai pada tahapan pemilu maupun pilkada, data kita memang data-data yang termutakhir dan terbarukan begitu. Karena salah satu itu kan instrumen katanya jelas Pak M gitu, pemutakhiran. Kita ingin yang mutakhir begitu. Yang lebih mutakhir. Yang lebih mutakhir begitu. Dan menyongsong pemilu tahun 2029 nantinya kita tetap melakukan pemutakhiran agar nanti ketika pemutakhiran data pemilih pada pemilu itu kita memang berangkat dari data terbarukan, data termutakhir begitu Pak ya. Kalau kita bicara tentang pemutakhiran gitu, kira-kira apa sih yang mau dimutakhirkan gitu? Baik Pak M. Jadi memang yang dimutakhirkan itu adalah data pemilih. Data pemilih itu secara umum yang perlu kita ketahui bahwasanya tentu dalam proses perkembangan waktu ada pemilih kita yang mungkin pindah masuk ke daerah kita. Lalu mungkin ada pemilih kita yang meninggal dunia. Lalu mungkin ada pemilih baru yang baru genap usia 17 tahun. Yang juga secara persyaratan itu sudah masuk ke dalam data pemilih. Jadi apa yang kita mutakhirkan ya hal-hal yang seperti itu Pak yang kita mutakhirkan dalam hal ini. Ini kayak gini contoh. Kan ada beberapa masyarakat kita kan sebagian contoh dia terdaftar di satu kecamatan atau nagari contoh. Sementara mungkin ada karena panggilan pekerjaan atau pendidikan gitu kan. Mereka merantau. Betul. Merantau sementara lah contoh. Atau mereka jualan atau bangkrut atau pindah atau mutasi dia kembali lagi gitu. Terus gimana? Sementara dari awal datanya udah ada kan. Sementara karena ini pemutakhiran dimutakhir lagi mereka udah pindah. Mereka pindah lagi gitu. Ini seperti apa nih jalan cerita nih? Kok orang-orang kayak gini ini seperti apa mengakomodir mereka? Baik, Pak M terkait yang Pak M tanyakan tadi, misalnya persoalan migrasi penduduk, misalnya atau migrasi pemilih kita maupun baik itu pindah masuk maupun pindah keluar, perlu kita garis bawahi bahwa dalam hal pemutakhiran data pemilih ini yang menjadi untuk mana yang kita ambil misalnya perpindahannya secara de facto kah atau memang perpindahan secara dokumen kependudukan. Bagi yang dalam hal pemutakhiran data pemilih yang kita pakai itu adalah persoalan perpindahan dokumen kependudukan atau de jure. Itu yang menjadi dasar kita. Misalnya saya ambil contoh, walaupun misalnya contoh Pak M itu kan berdomisili misalnya dan berKTP misalnya di Andiang, Nagari Andiang, Kecamatan Suliki. Walaupun Pak M misalnya pindah ke Pekanbaru, lalu pindah ke sini dan seterusnya, terjadi migrasi secara de facto, tapi selagi dokumen kependudukannya tidak berpindah, Pak M akan tetap terdaftar di Nagari Andiang dan Kecamatan Suliki. Tapi misalnya Pak M itu sudah memindahkan dokumen kependudukan misalnya, jangan jauh-jauh misalnya, dari Nagari Andiang itu pindah ke Nagari Suliki, itu nanti Pak M akan terdaftar. Walaupun Pak M masih berumah di Nagari Andiang, itu Pak M akan terdaftar sebagai pemilih itu di Nagari Suliki. Karena basis kita itu de jure, basisnya dokumen kependudukan terakhir, begitu Pak M. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah pemutakhiran tadi ya Pak W, tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan. Contoh, secara teknis hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, yang dilakukan oleh KPU? Seperti dulu kan kalau pas tahapan, kan ada tim-tim dari KPU yang dibentuk oleh KPU di daerah untuk mendata gitu kan, mendata daftar pemilih. Kalau untuk data pemilih berkelanjutan ini teknisnya itu seperti apa gitu? Oke. Baik Pak M. Jadi perlu juga kami sampaikan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Yang pertama, eksekusi itu kita menggunakan sistem informasi dari KPU. Itu yang perlu kami juga ketahui. Dan ini sistem informasi ini sudah digunakan sejak pemilu 2019 dan pilkada 20. Sehingga data pemilih kita itu terhimpun dalam yang namanya sistem data pemilih atau SIDALI. Jadi berapa DPT terakhir itu ada di SIDALI. Dan ketika kita memperbaharui data pemilih, itu basisnya tetap dieksekusi dalam sistem informasi yang namanya SIDALI. Sehingga data kita itu tidak mungkin tercecer. Tidak kecil kemungkinan data pemilih kita tercecer. Itu yang pertama. Yang kedua, ya perlu juga kami informasikan bahwa
apa yang membedakan secara pelaksanaan? Karena PDPB ini bukan barang baru, karena di pilkada terakhir itu juga sudah dilaksanakan, dan ini mungkin kedua kalinya dilaksanakan PDPB, yang ketika pasca pilkada tahun 2020 itu PDPB itu dilaksanakan pemutakhiran dan BA rekapitulasinya atau penetapan rekapitulasinya itu dilakukan setiap bulan. Sedangkan untuk PDPB pasca pemilu tahun 2024 ini berdasarkan PKPU 1 tahun 2025 itu kita melakukan rekapitulasi. Dalam hal ini misalnya rekapitulasi di dalam pleno terbuka itu per 3 bulan. Itu yang salah satu yang membedakan, per 3 bulan. Itu yang, dan untuk KPU kabupaten. Dan untuk KPU provinsi itu rekapitulasi dilakukan per 6 bulan, dan KPU RI juga per 6 bulan. Lalu menjawab pertanyaan yang Pak M sampaikan tadi, lalu apa sih yang dikerjakan KPU dalam PDPB ini? Setidaknya ada 6 tahapan yang dilakukan oleh KPU per triwulannya atau per 3 bulan itu. Yang pertama itu penyediaan data pemilih. Dan penyediaan data pemilih ini itu kewenangannya bukan ada di KPU kabupaten, tapi ada di KPU RI. Kenapa ada di KPU RI? Ya perlu juga kita ketahui bersama bahwa penyediaan data kependudukan itu kewenangannya tidak ada di Disdukcapil kabupaten maupun provinsi. Dia satu pintu dalam Dirjen Dukcapil Kemendagri, sehingga persoalan data kependudukan yang menjadi salah satu sumber bahan bagi KPU dalam melaksanakan pemutakhiran itu diserahkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri langsung ke KPU. Dan penyediaan data pemilih ini itu berada di wilayah KPU RI. Itu yang pertama. Lalu yang di wilayah KPU kabupaten apa saja yang dilakukan? Ada 5. Yang pertama, setelah KPU kabupaten itu menerima data dari penyediaan data dari KPU RI, apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten dalam hal ini? Yang berarti, pertama, saya potong dulu Pak. Berarti dulu dari kalau pemutakhiran data pemilih dari awal ke waktu tahapan itu kan kita menunggu DP4 dulu. Betul, kan? Berarti dari KPU RI diserahkan ke Capil, dari Capil ke KPU RI, KPU RI ke kabupaten. Berarti kalau dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, apakah ada proses seperti awal tahapan kemarin dalam proses pemutakhiran data berkelanjutan ini? Apakah datanya ini cuma data terakhir dari pemilu kemarin, atau memang ada data baru yang diserahkan oleh pihak Capil ke KPU gitu? Baik Pak M. Jadi terkait penyediaan data pemilih ini yang kewenangannya ada di KPU RI, sebenarnya secara pola itu hampir mirip dengan DP4, tapi memang secara eksplisit tidak ditulis DP4 dalam PKPU 1 tahun 2025. Dan instrumen data data-data apa saja yang diserahkan, yang diturunkan oleh atau data yang disediakan oleh KPU RI yang kemudian nanti akan diolah oleh KPU kabupaten. Yang pertama itu DPT terakhir. DPT terakhir itu ada pemilu dan pilkada. Itu yang baik itu DPT pemilu maupun DPT pilkada. Yang kedua, apalagi yang disediakan oleh KPU RI, yaitu data kependudukan yang memang KPU RI itu sudah semacam kerjasama dengan Disdukcapil, ada penyediaan data terbaru secara berkala per 6 bulan. Jadi data itu yang diserahkan oleh Dirjen Dukcapil kepada KPU RI. Lalu apalagi misalnya yang selanjutnya yaitu data-data bersumber dari instansi lain atau lembaga terkait. Instansi lain misalnya ada data-data pengawasan mungkin dari Bawaslu. Lalu ada data-data dari Dirjen dari migrasi. Misalnya warga kita yang sudah pindah ke warga negaraan atau memang warga negara asing yang sudah jadi warga negara Indonesia. Lalu data apa lagi bersumber dari lembaga mana? Lapas. Dari Lapas. Lapas. Dan selanjutnya data apa lagi? Data dari TNI Polri. TNI Polri yang sudah jadi sipil maupun sipil yang jadi TNI Polri. Itu data-data yang disediakan yang dihimpun oleh KPU RI yang kemudian kita sebut dalam PKPU 1 tahun 2025 itu soal penyediaan data pemilih. Jadi penyediaan data pemilih ini itu yang instrumen data yang ada di dalam data tersebut, dan kemudian data itu diturunkan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten. Lalu apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten misalnya tahapan selanjutnya? KPU kabupaten itu melakukan pengolahan data. Lalu apa saja yang dikerjakan dalam pengolahan data? Di data-data yang diturunkan oleh KPU RI tersebut dilakukan dalam pengolahan data, KPU kabupaten itu melakukan 2 hal, Pak. Yang pertama itu pengecekan data.
Oh, berarti ini proses pemutakhirannya hanya di dalam aplikasi gitu, tidak, artinya kita tidak langsung ke bawah gitu. Oke, tunggu dulu Pak M. Jadi begini, karena Lanjut, tahapannya ada beberapa. Ah. Yang pertama, data pemilih yang disediakan oleh KPU RI diturunkan ke KPU ke provinsi dan KPU kabupaten. Lalu KPU kabupaten nanti akan sampai itu ke apa yang ditanyakan oleh Pak M. Oke, siap, saya tunggu. Yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh KPU kabupaten? Yaitu lakukan pengolahan data. Data yang diturunkan tersebut dilakukan, yang pertama itu dilakukan pengecekan data. Memastikan bahwa apakah instrumen atau informasi elemen data itu lengkap atau tidak. Itu yang dipastikan yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan dalam hal pengolahan data? Dilakukan pemetaan data. Pemetaan data itu, data-data yang diturunkan oleh penyediaan data yang dilakukan oleh KPU RI dan diturunkan ke KPU kabupaten tadi, dilakukan pemetaan dalam hal mana yang masuk pemilih baru, mana yang masuk dalam pemilih tidak memenuhi syarat, mana yang masuk dalam pemilih pindahan, atau seterusnya. Itu yang perlu diketahui. Setelah dilakukan pengolahan data, apalagi yang dilakukan oleh KPU kabupaten dalam hal melaksanakan tahapan PDPB ini? Selanjutnya, yang dilakukan oleh KPU kabupaten maupun KPU provinsi, tapi kita di sini bicara khusus KPU kabupaten lah, misalnya khusus kabupaten 50 kota. Apa yang dilakukan tahapan selanjutnya? Yaitu melakukan koordinasi. Dan koordinasi ini dilakukan paling sedikit atau minimal 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Dan apa yang diharapkan dari koordinasi ini, ada masukan data dari lembaga-lembaga terkait. Misalnya lembaga terkait yang kita maksud, yang pertama itu Bawaslu Kabupaten 50 kota. Mana tahu nanti Bawaslu pasca kita penetapan DPT itu tetap melakukan pengawasan-pengawasan, misalnya ada masukan-masukan data atau mungkin dari hasil pengawasan Bawaslu misalnya dari sisi-sisi lain yang mungkin akan jadi masukan data bagi kita. Lalu yang kedua apa? Yang menjadi pihak yang akan kita melakukan koordinasi. Yang kedua itu Disdukcapil 50 kota. Misalnya persoalan kalau ada elemen data yang kurang, maka kita akan koordinasinya dengan Disdukcapil, memastikan elemen-elemen datanya. Dan juga kalau ada masukan-masukan data, misalnya yang pengurusan dokumen kependudukannya ada di Disdukcapil 50 kota, yang mengurus ya di Disdukcapil 50 kota, mungkin kita juga dapat semacam data baru. Lalu apalagi misalnya yang menjadi lembaga yang target kita koordinasi, lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini kita di 50 kota ada dua lembaga pemasyarakatan. Yang pertama LPKA Payakumbuh, itu yang letaknya ada di Sari Lama Harau, namanya LPKA Payakumbuh, itu lapas anak. Lalu lapas kelas 3 Suliki. Nanti itu akan masuk dalam pemutakhiran kita, akan masuk juga dalam TPS Loksus. Lalu selanjutnya siapa lagi? Lembaga apa lagi? TNI Polri. Kita juga melakukan koordinasi dengan TNI Polri terkait penyediaan data anggota-anggota mereka yang sudah pensiun jadi sipil atau masyarakat sipil yang jadi anggota di TNI Polri. Lalu ke pihak mana lagi misalnya yang perlu kita lakukan koordinasi? Itu pemerintah tingkat kecamatan maupun pemerintah tingkat nagari. Itu yang kita lakukan koordinasi. Lalu di luar itu, kalau dalam istilahnya redaksi yang disampaikan di dalam PKPU 1 tahun 2025 itu instansi terkait. Instansi terkait kita itu di 50 kota melakukan koordinasi. Yang pertama ke Kemenak. Kemenak itu ada dua potensi data yang kita sasar. Yang pertama menikah di bawah umur 17 tahun. Ini menikah resmi ya Pak M, bukan menikah di bawah tangan ya. Tapi ini menikah resmi. Karena memang ada temuan kita kemarin di Pilkada, pemilih kita umurnya belum 17 tahun. Tapi sudah pernah menikah. Tapi sudah menikah dan punya buku nikah. Jadi punya buku nikah. Dan sayangnya, kalau kami koordinasi terakhir itu dengan Disdukcapil, apakah yang bersangkutan sudah bisa mengurus dokumen kependudukan dalam hal ini KTP? Itu sudah Pak M. Sudah bisa. Tapi sayangnya, pemilih yang bersangkutan tidak melakukan itu. Kenapa? Itu yang kami yang kurang memahami. Kayaknya alasannya lebih ke pribadi, Pak M. Kenapa kami berani mengatakan alasannya lebih ke pribadi? Kita sudah coba mengadvokasi lewat kawan-kawan kita di PPS, menjembatani untuk pengurusan itu ke nagari, begitu, ke pemerintah nagari. Bahkan PPS kita sudah datang ke rumah yang bersangkutan untuk membantu proses pengurusan KTP. Tapi memang faktanya yang bersangkutan enggan mengurus. Itu yang mungkin itu lebih ke persoalan privat. Tapi dalam hal pemutakhiran
walaupun yang bersangkutan belum mengurus KTP, yang bersangkutan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan harus masuk dalam data pemilih, Pak M. Terus bagaimana dengan informasi kependudukan mereka? Sementara mereka kan belum mengurus apa namanya data kependudukan. Sementara syarat untuk menjadi pemilih itu harus punya KTP. Sementara mereka belum punya KTP. Terus perlakuannya seperti apa gitu, Pak? Sebenarnya bukan syarat mutlak dalam artian jadi pemilih itu punya KTP. Tapi dokumen kependudukan yang diatur itu ada juga KK, ada juga biodata penduduk dan seterusnya. Tapi dalam hal urgensinya KTP adalah urgensi di hari pemungutan, itu sebenarnya urgensinya. Dan ketika yang dalam instrumen kita data pemilih itu akan memuat NIK, NKK dan seterusnya. Dan itu sudah ada di KK yang bersangkutan. Nah, mungkin itu, tapi untuk tahap yang terjadi adalah KK yang bersangkutan ketika tidak mengurus KK terbaru dan KTP terbaru, maka data yang bersangkutan masih ada di keluarga yang bersangkutan. Iya. Itu NKK-nya adalah NKK keluarga yang bersangkutan, keluarga asal gitu. Bukan keluarga baru yang lahir dari pernikahan di bawah umur tersebut. Itu yang pertama, Pak M, terkait pemilih kita di bawah umur tapi sudah menikah dan itu menikah resmi. Itu yang diakui karena ada dokumen bukti nanti yang dilampirkan itu buku nikah. Berarti berarti buku nikah bisa dijadikan syarat untuk kita memilih ya di pas hari H pencoblosan. Kalau dalam situasi kemarin berdasarkan petunjuk di SD yang diedarkan oleh KPU RI ketika pilkada kemarin, itu diperbolehkan, Pak M. Karena ada memuat unsur foto, unsur NIK dan seterusnya. Itu diperbolehkan. Tapi itu tapi perlu juga kita ketahui bersama, hal tersebut masih diatur dalam surat edaran. Belum diatur dalam PKPU maupun dalam undang-undang dan seterusnya. Nah, itu yang jadi catatan. Lalu selanjutnya, data apa yang kita harapkan dari koordinasi kita dengan Kemenak? Itu data siswa Kemenak. Karena kan Kemenak itu di bawahnya banyak sekali sekolah-sekolah madrasah yang tingkatan aliyah itu di bawah Kemenak. Tentu kita juga butuh masukan data dari siswa-siswa mereka yang sudah memenuhi persyaratan sudah 17 tahun dan seterusnya. Itu yang lembaga yang di luar diatur oleh PKPU 1 tahun 2025. Lalu selanjutnya apa lembaganya lagi? Selanjutnya adalah Capdin. Cabang pendidikan. Karena SMA itu kan di bawah Capdin, yang dalam artian untuk kedinasannya itu SMA di bawah Dinas Pendidikan Provinsi, yang di beberapa wilayah ada perwakilannya namanya Capdin. Itu kita juga dalam hal ini KPU Kabupaten 50 Kota juga akan melakukan koordinasi. Dalam hal ini juga mengharapkan ada masukan data terkait siswa-siswa mereka yang sudah memasuki usia 17 tahun untuk pemilih pemula ya, Pak, pemilih pemula per 3 bulan itu. Lalu yang terakhir, apalagi lembaga yang di luar yang diatur oleh PKPU 1 tahun 2025 itu, yaitu Dinas Sosial. Ini terkait karena dari pengalaman kita di pemilu maupun di pilkada, ini terkait khusus bicara kita soal pemilih disabilitas. Jadi memang salah satu lembaga yang memang punya kewenangan dalam hal ini terkait pendataan warga negara yang disabilitas itu ada di Dinas Sosial. Dan disabilitas ini juga dalam artian ketika sebelumnya yang bersangkutan misalnya tidak disabilitas, lalu apakah mungkin yang bersangkutan setelah itu akan disabilitas? Mungkin saja, Pak. Ya karena mungkin ada faktor penyakit, lalu ada faktor kecelakaan dan seterusnya. Itu memungkinkan, dan salah satu lembaga terkait atau pihak terkait yang memang mengurusi itu adalah adalah Dinsos, Pak M. Nah, itu yang akan kita lakukan koordinasi. Dan tahapan selanjutnya yang ditanyakan oleh Pak M tadi, yaitu pemutakhiran. Itu tahapan setelah kita melakukan pengolahan data, kita melakukan koordinasi, lalu kita melakukan pemutakhiran. Dan pemutakhiran ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama itu KPU Kabupaten 50 Kota itu akan melakukan penyandingan data hasil sinkronisasi yang turun dari KPU RI tadi, lalu ditambah dengan data masukan dari lembaga-lembaga terkait seperti yang lembaga-lembaga yang kita koordinasikan sebelumnya, lalu juga data laporan atau masukan dari masyarakat. Selanjutnya KPU Kabupaten akan membagi data pemilih tersebut berdasarkan kecamatan sampai nanti dengan nagari.
Selanjutnya, apa lagi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten 50 Kota dalam hal pemutakhiran? Yang selanjutnya itu mengelompokkan pemilih kita yang berada di lokasi khusus atau di lapas ataupun maupun di LPKA. Dan selanjutnya, ya KPU Kabupaten akan melakukan penandaan terhadap atau menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nanti itu yang akan dikeluarkan dari data pemilih, lalu menambahkan pemilih baru. Dan apa output dari pemutakhiran ini dalam bentuk dokumennya? Itu kita akan hasil dari pemutakhiran ini, outputnya ada nanti pembagian 3 kategori pemilih, data pemilih. Yang pertama itu data pemilih baru. Yang kedua data pemilih TMS. Ya, TMS tadi sebelumnya juga sudah disampaikan, ya bersumber dari pemilih yang meninggal dunia. Yang berikutnya sipil jadi TNI Polri, atau pindah keluar secara dokumen kependudukan dari 50 kota, dan seterusnya itu yang masuk dalam kategori data pemilih tidak TMS. memenuhi syarat ya? Ya, memenuhi syarat. Dan selanjutnya yang tadi sempat tertinggal, yang untuk pemilih baru ini apa begitu misalnya? Yang pemilih baru, ya yang pertama ada yang pemilih yang baru berusia 17 tahun usianya, lalu ada pemilih yang belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah, misalnya di rentang menikah resmi yang ada dibuktikan dengan buku nikah. Lalu ada pemilih yang sebelumnya dia anggota TNI Polri, kemudian dia menjadi sipil. Lalu pemilih yang masuk ke 50 kota, dari luar 50 kota, dia akan masuk kategori pemilih baru. Dan terakhir, yaitu pemilih yang elemen datanya diperbaiki. Itu yang pembagiannya. Elemen data diperbaiki, sesuai yang disampaikan juga sebelumnya, ini bisa misalnya orang yang sudah menikah, lalu dia berpisah dan mengurus KK baru, itu kan perubahan elemen. Ya, dari yang menikah menjadi pernah menikah. Atau yang, ya Pak ya? Ya, saya potong sebentar Pak W. Terkait masalah yang di bawah umur tadi pernah menikah. Siap itu andai dia bercerai gitu, tapi umurnya masih di bawah 17, masih di bawah 17. Perlakuan kita seperti apa? Untuk pemilih tersebut, kalau dia sudah menikah resmi, Pak M, dia masuk dalam kategori. Tapi mereka sudah bercerai, Junto? Ya, tidak masalah karena dia sudah menikah. Sudah pernah menikah. Dia memenuhi syarat sebagai data pemilih, sebagai pemilih. Jadi dia masuk dalam kategori data pemilih itu. Dan selanjutnya elemen data yang diperbaiki itu juga bisa misalnya dengan yang sebelumnya yang bersangkutan tidak disabilitas, lalu hari ini sudah disabilitas, atau yang sebelumnya belum menikah dan kini sekarang sudah menikah, itu ada perubahan elemen data. Dan misalnya juga terjadi perubahan elemen data terkait yang menikah tadi, ataupun juga yang tidak menikah tapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih, misalnya yang bersangkutan membuat KK baru, maka akan ada perubahan elemen dalam hal ini NKK. NKK itu akan terjadi perubahan. Kalau NIK nggak mungkin berubah itu Pak M, tapi NKK itu berpotensi bisa berpotensi untuk berubah. Itu tahapan yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam hal pemutakhiran. Lalu muncul pertanyaan, apakah mungkin kita akan melakukan dalam hal ini turun ke lapangan, dalam artian itu mungkin saja Pak M, tapi memang mungkin tidak semasif ketika dalam tahapan pemilu. Karena kita memang punya jajaran sampai ke tingkat Pantarli, yang hari ini memang bergantung pada SDM yang ada di tingkat kabupaten. Misalnya, apa yang memungkinkan kita untuk turun langsung ke lapangan? Dalam istilah PDPB ini ada yang namanya dalam istilah, tapi tidak masuk di dalam di PKPU 1 tahun 2025, tapi istilahnya di Rendatin itu checklist terbatas. Misalnya ada data yang memang kita keragui dan perlu pembuktian ke bawah, maka kita akan tuju pemilih yang bersangkutan. Berarti timnya dari KPU langsung, dari KPU bukan langsung. Dari PPDP ya? Tidak, dari KPU langsung akan memastikan ke bawah bahwa data itu benar atau tidak, begitu. Itu yang kita lakukan. Lalu tahapan apa lagi yang dilaksanakan KPU setelah melaksanakan KPU Kabupaten 50 Kota dalam hal ini? Setelah melakukan pengolahan data, koordinasi, pemutakhiran, lalu apa yang kita lakukan lagi? Yaitu rekapitulasi. Rekapitulasi ini dilakukan per 3 bulan, Pak M. Jadi per 3 bulan, yang mungkin berbeda dari PDPB periode sebelumnya, setelah pasca Pilkada 2020 itu dilakukan setiap bulan. Tapi PDPB untuk pasca Pilkada tahun 2024 ini itu dilakukan per 3 bulan. Dan rekapitulasi ini dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Itu dalam rapat pleno terbuka. Dan rapat pleno terbuka ini bisa dilaksanakan dalam 2 bentuk kegiatan.
salah satu ya pilih salah satunya gitu, atau mungkin dua-duanya juga bisa gitu. Satu pertemuan secara langsung, dua pertemuan melalui media dalam jaringan atau daring, itu bisa dilakukan. Tapi untuk KPU Kabupaten 50 Kota, untuk kita akan melaksanakan, karena ini sudah masuk tahapan, Pak M. Ya. Jadi April sampai Juni ini tahapan triwulan kedua. Oh, ini sudah masuk Tahapan. Kita sudah masuk tahapan. Jadi untuk dan pemutakhirannya sampai nanti di tanggal 30 Juni. Lalu kita merencanakan akan melaksanakan rapat pleno terbuka itu pada tanggal 2 Juli, dan rapat pleno di tingkat provinsi itu direncanakan oleh KPU provinsi itu pada tanggal 4 Juli. Itu untuk rapat pleno terbukanya. Itu untuk triwulan keduanya. Triwulan kedua. Selanjutnya dalam rapat pleno tersebut siapa-siapa saja yang diundang. Yang diundang ya pihak-pihak terkait yang kita koordinasikan tadi. Karena kita berharap dari dalam pleno tersebut pihak-pihak terkait yang kita lakukan koordinasi bisa memberikan masukan data kepada kita untuk dalam penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Itu yang kita harapkan itu Pak M. Lalu apa output dari rapat pleno terbuka ini? Yang pertama itu berita acara. Dituangkan hasil rapat pleno terbuka itu dituangkan dalam berita acara, lalu ditetapkan di dalam keputusan KPU. Itu yang kita lakukan di dalam rapat pleno. Jadi yang pertama hasil rapat pleno itu dituangkan dalam berita acara, lalu kemudian ditetapkan dalam keputusan KPU. Keputusan KPU Kabupaten 50 Kota. Dan tahapan yang terakhir, apa yang dilakukan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, yaitu tahapan pengumuman. Jadi setelah kita menetapkan, lalu nanti itu hasil yang kita tetapkan itu akan diumumkan. Lalu di mana diumumkan? Misalnya pertanyaan masyarakat. Yang pertama, itu diumumkan melalui laman KPU Kabupaten 50 Kota. Dalam hal ini website KPU. Akan diumumkan dalam website KPU. Yang kedua dalam media sosial KPU. Yang ketiga dalam aplikasi berbasis sistem informasi. Dan ini sistem teknologi informasi. Dan ini kita masih menunggu platform seperti apa yang disediakan oleh KPU RI, karena sistem informasi itu, teknologi informasi itu ada kewenangannya di KPU RI. Jadi kita masih menunggu informasi seperti apa yang disediakan oleh KPU RI, apakah bentuknya kayak info pemilu yang sebelumnya, atau bentuknya lain. Kita masih menunggu informasi dari KPU RI itu terkait itu. Mungkin secara garis besar itu yang kita lakukan dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Pak M. Ada 6 tahapan. Sekedar review, misalnya yang pertama ada penyediaan data pemilih. Itu dilakukan oleh KPU RI, lalu kita di Kabupaten 50 Kota melakukan 5 tahapan. Yang pertama koordinasi, pengolahan data, yang kedua koordinasi, yang ketiga kita pemutakhiran, yang keempat rekapitulasi, yang kelima pengumuman. Itu yang kita lakukan untuk di tingkat KPU Kabupaten 50 Kota. Mungkin begitu Pak M. Oke, baik. Teman-teman pemilih sekalian, mungkin itu yang sudah disampaikan oleh Pak W. Sekarang dalam proses pemutakhiran yang berkelanjutan, contohnya, apa sih yang diharapkan oleh KPU kepada teman-teman pemilih di luar sana untuk dalam proses pemutakhiran berkelanjutan ini? Mohon informasinya Pak W. Baik, terima kasih Pak M atas pertanyaannya. Memang ini yang bukan hanya sekedar pertanyaan sebenarnya Pak M, tapi memang KPU juga punya harapan di situ. Iya. Kenapa KPU juga punya harapan? Tentu dibanding tahapan pemilu maupun pemilihan, kita SDM kita jauh berkurang, bukan bahkan sangat signifikan berkurang, mungkin tinggal 1%, entah sampai entah enggak gitu. Nah dulu kita punya jajaran sampai tingkat nagari, tingkat kecamatan, bahkan kita punya sampai ke Jorong ya Pak W. Ya, kita punya petugas pemutakhiran data pemilih yang kali ini kita tidak punya. Tentu besar harapan dari KPU Kabupaten 50 Kota ada partisipasi dari teman-teman pemilih, karena menurut hemat kami ya koordinasi saja dengan pihak-pihak terkait juga ruangnya sangat terbatas. Misalnya kita berharap dengan mitra kita, dengan teman kita sesama penyelenggara, misalnya Bawaslu juga punya keterbatasan sampai sama dengan kita hari ini, yang mengandalkan jajaran yang ada di kabupaten. Tentu besar harapan kami dalam hal ini pihak yang menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, partisipasi dari teman-teman pemilih. Misalnya dengan melaporkan keluarga yang bersangkutan yang sudah meninggal dunia, nanti dibantu dokumennya itu
cukup dengan dokumen surat keterangan kematian dari pemerintah negara itu sudah bisa kita eksekusi. Lalu misalnya ada pemilih kita yang sudah memenuhi syarat tapi belum masuk di dalam data pemilih kita, itu silahkan nanti juga dilaporkan. Lalu laporannya dalam bentuk apa misalnya? Dalam apa? Salurannya untuk melaporkan Mekanismenya atau tingkat di bawah. Mekanisme atau salurannya untuk melaporkan terkait ada pemilih kita yang tercecer, lalu ada pemilih kita yang memang seharusnya sudah TMS dalam artian meninggal dunia tapi belum di TMS-kan misalnya. Itu salurannya ada dua, Pak Em. Yang pertama bisa mendatangi langsung ke kantor KPU provinsi ataupun KPU kabupaten, atau juga bisa melalui surat elektronik. Nanti kita akan sediakan salurannya, bisa mungkin dalam bentuk WA, hotline-nya bentuk WA, dalam bentuk email dan seterusnya. Itu bisa dilaporkan ke kami. Dan nanti juga KPU kabupaten juga akan menyediakan formulir model A tanggapan masyarakat PDPB. Jadi silakan nanti formulirnya di-download oleh teman-teman pemilih, silakan diisi. Nanti apa dokumen yang dipersyaratkan nanti juga akan dibantu oleh teman-teman di KPU Kabupaten 50 Kota. Nanti silakan teman-teman pemilih lakukan pengurusan terkait dokumen tersebut. Nanti kita akan eksekusi itu dalam sistem data pemilih kita atau SIDALI, akan dimasukkan nanti ke dalam bank data pemilih kita, begitu Pak Em. Jadi besar harapan kami keterbatasan yang terjadi hari ini, terutama dalam hal SDM, tentu besar harapan kami partisipasi aktif dari teman-teman pemilih melaporkan kepada KPU maupun juga kepada Bawaslu juga bisa, terkait ada warga-warga teman-teman pemilih kita yang seharusnya sudah jadi pemilih dan tercecer, atau sudah seharusnya tidak jadi pemilih tapi masih ada, nanti silahkan dilaporkan dalam saluran-saluran yang kami sebutkan tadi. Mungkin itu Pak M yang bisa kami sampaikan, Pak M. Oke, baik. Teman-teman pemilih se-Kabupaten 50 Kota, itulah bincang-bincang kita pada hari ini yang begitu panjang lebar yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Bapak Wendy Ahmad Wahyudi. Mungkin banyak hal yang akan ditanyakan oleh teman-teman pemilih di luar sana yang mungkin belum bisa kami jelaskan di sini. Nanti bisa di komen di bawah. Jangan lupa nanti ya di like, komen, share, dan apalagi Pak Subscribe. Jangan lupa ya, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share. Sebelum kita tutup kegiatan podcast kita hari ini, kami mohon kesediaan Pak W untuk statement closingnya. Oke, baik. Terima kasih Pak M. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan pengelola podcast Bisya. Dengan mengundang kami di sini sehingga kita bisa menyampaikan informasi kepada teman-teman pemilih apa-apa saja yang sedang kita lakukan hari ini, sehingga semacam sangka dalam artian pada podcast awal dulu bisa kita jawab satu persatu. Yang hari ini mungkin bisa kita jawab melalui tahapan yang sedang berlangsung, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dan kami menghimbau semua pihak yang terkait yang terlibat dalam hal penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini maupun teman-teman pemilih, mari kita sukseskan bersama penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini hingga kemungkinan pertengahan tahun 2027. Karena KPU sendiri tidak akan bisa menyukseskan tahapan-tahapan tanpa kerja-kerja kita bersama, baik itu lembaga-lembaga terkait maupun teman-teman pemilih yang dalam artian punya hak pilih yang harus dijaga oleh negara melalui pemutakhiran data pemilih. Dalam hal ini, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir, ucapan terima kasih lagi kami sampaikan kepada kawan-kawan pengelola podcast Bisya. Terima kasih telah diundang. Mungkin dalam penyampaian kami tadi ada kata-kata yang kurang pas. Mungkin kami sebagai manusia menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pemirsa podcast Bisya. KPU Kabupaten 50 Kota. Mungkin itu. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pilih sekalian, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share hanya di Bisya. Bincang santai informasi kepemiluan.
Baik, teman-teman pemilih sekalian, jangan lupa ikuti terus podcast KPU Kabupaten 50 Kota hanya di Bisiak. Saya M. Nur, host Bisiak KPU Kabupaten 50 Kota. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Udah. Bye. Udah.